Pemirsa, 11 jenazah guru SD korban kecelakaan truk tabrak angkot di Purworejo, Jawa Tengah telah teridentifikasi. Sebelumnya 6 jenazah sulit dikenali karena kerasnya hantaman truk membuat angkot hancur berkeping-keping. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Isna Hayati, satu dari 11 korban tewas kecelakaan truk tronton tabrak angkot di Purworejo, Jawa Tengah. Bahkan salah satu keluarga jatuh pingsan hingga harus ditandu. Ibu korban bercerita sebelum kejadian putrinya bermimpi soal kematian kakaknya. Mimpi anak yang meninggal. Mimpinya almarhumah yang ini. Iya. Mengimpikan kakaknya yang meninggal. Terus bilang gini, tapi kok udah maleh. Tapi kok sekarang anak saya yang Jawa meninggal. Isna Hayati meninggalkan suami dan seorang balita usia 21 bulan. Kecelakaan tragis menimpa rombongan guru SD asal Magelang yang hendak melayat ke Purworejo. Angkot yang membawa para korban dihantam truk tronton di Jalan Menurun, Desa Kalijambe, Bener, Purworejo. Kedua kendaraan terguling dan menabrak rumah warga. Kerasnya hantaman membuat rangka angkot tidak berbentuk dan tinggal kepingan. 11 orang tewas, 10 diantaranya guru SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'ah Magelang. 6 diantaranya sulit diidentifikasi hingga harus melibatkan tim Inafis Polres Purworejo. Kecelakaan tragis yang merenggut nyawa 11 pengajar menyisakan duka mendalam bagi siswa dan para guru. Dari Magelang dan Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terbakar di ruas tol Bandara Soekarno-Hatta arah Jakarta. Kobaran api tiba-tiba keluar dari bagian mesin diduga akibat korsleting. Minibus ini tiba-tiba terbakar saat melintas di kilometer 21 jalan tol Bandara Soekarno-Hatta dari arah Cengkareng menuju Jakarta. Sebelum api membesar, pengemudi menepikan mobilnya di bahu jalan lalu menyelamatkan diri keluar dari mobil. Petugas berusaha memadamkan api menggunakan apar. Sebelum terbakar, mobil sempat masuk bengkel karena masalah kelistrikan. Tembok sepanjang 15 meter di Pejaten, Jakarta Selatan ambruk akibat diterjang luapan air. Akses jalan dan permukiman terendam hingga 1 meter. Air meluap mengalir deras di permukiman warga di Jalan Empang 3 Raya Pejaten, Jakarta Selatan. Banjir setinggi 1 meter ini melumpuhkan aktivitas warga. Akses jalan Kalibata menuju Rawajati tak bisa dilalui kendaraan. Peristiwa terjadi setelah tembok pembatas jalan sepanjang 15 meter roboh. Saluran air di balik tembok mampet tak kuat menahan derasnya hujan yang berlangsung sepanjang hari. Material tembok menimpa lapak pedagang. Sebagian tembok tertahan tiang penyangga kabel listrik. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan pengemudi ojek online di Kabupaten Bogor setelah 2 hari buron. Motif pelaku membunuh lagi adalah untuk menguasai harta yakni sepeda motor dan handphone korban. Berikut laporan khas Sergap. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online dan taksi online seringkali menjadi tindak kejahatan penumpangnya dengan cara apapun. Seperti yang terjadi di desa Cibeber 1, Lewiliang, Bogor, seorang pria tewas dengan sejumlah luka. Korban kehilangan sepeda motor dan handphonenya. Seorang pria tewas tertelungkup dengan luka senjata tajam di kawasan desa Cibeber 1, Lewiliang, Bogor, dini hari. Polisi yang melakukan penyelidikan, korban memakai seragam ojek online, namun handphone dan sepeda motor hilang.
Bukan mancing, korban itu ojol, Grab ya. Yang nemukan itunya yang habis pulang mancing. Gitu, warga Sukabakti, warga setempat itu, Pak. Iya. Korban Rudi Suwandi beralamat di desa Lui Sadang, Bogor. Korban yang berprofesi sebagai ojek online sejak 6 tahun lalu, mulai siang hari telah berangkat. Bahkan hingga malam hari, korban masih mengambil orderan ojek online hingga ditemukan tewas. Pelaku pembunuhan telah ditangkap polisi, seorang residivis. Motor korban dan HP korban diambil oleh pelaku. Dan ini sindikat apa nih? Untuk saat ini pelaku tunggal. Kejadian bermula saat Rudi menerima pesanan ojek online beralamat di desa Cibeber 1 dan langsung menerima. Rudi meluncur ke lokasi dan menemui calon penumpang, Roli Kurniawan. Keduanya bertemu dan meluncur menuju tujuan. Di tengah jalan, Roli meminta kendaraan korban serta mengacungkan senjata tajam hendak meminta motor. Korban melawan, namun dianiaya hingga terluka dan tewas. Pelaku mengambil tas, handphone, serta sepeda motor korban. Ya, dia minta anterin ke sini, ke situ, cuman nggak jelas. Nah, itu untuk mengantisipasi pembegalan gitu, ada unsur kejahatan udah pasti itu. Daerah-daerah rawan saya nggak pernah ambil. Iya, apalagi kalau malam gitu. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, dalam kasus pembegalan di Cibeber 1, Lewiliang, Bogor, korban berencana akan menjemput pelaku. Ternyata menjadi titik penghabisan. Selalu hati-hati dan tetap waspada. Ratusan miliar rupiah dan mobil mewah disita dari sindikat judi online hasil pencucian uang. Pelaku menggunakan modus perusahaan cangkang untuk mengelabui polisi. Satu mobil box terisi penuh uang pecahan Rp100.000 dengan total lebih dari Rp530 miliar. Sejumlah mobil mewah juga terparkir di halaman Mabes Polri. Mobil dan uang ini merupakan hasil pencucian uang dua tersangka sindikat judi online OHW dan O dari hasil mengelola 12 situs judi online selama 6 tahun. Keduanya merupakan komisaris dan direktur perusahaan cangkang bidang teknologi informasi. Perusahaan hanya di atas kertas dan tidak beroperasi, bertugas menampung uang judi online, kemudian digunakan untuk membeli aset berupa obligasi dan aset lainnya. Digital. Jadi mereka dari uang yang diambil melalui deposit maupun withdraw itu dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke PT-PT-nya. Untuk menelusuri aset tersangka, polisi dan PPATK memblokir 197 rekening dari 8 bank. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis, terancam 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.